Oke, selamat siang Pisah. Oke, mohon maaf ya kemarin kita cancel untuk bimbingannya karena saya ada tiba-tiba ada suatu urusan yang harus saya selesaikan dulu terkait dengan lomba juga sih sebenarnya, tapi lomba research-nya teman-teman. Oke, kita akan masuk ke materi ekonomi selanjutnya yaitu tentang ekosistem ekonomi di Indonesia. Nah, jadi kalau kita menganalisis lebih general, ekonomi itu pilar-pilarnya itu ada empat. Ada yang pilar makro, akar rumput, inovasi, dan arena global. Nah, di setiap pilar-pilar ini dia itu saling berkaitan satu sama lain karena mereka itu memiliki hubungan timbal balik untuk menggerakkan perekonomian Indonesia. Jadi roda ekonomi masyarakat, roda ekonomi negara itu dijalankan oleh empat hal ini. Kalau dari yang makro, makro ini kan artinya kan dia kan yang eh, apa ya besar atau skalanya itu luas, luas atau besar. Nah di sini apa saja penggeraknya? Penggeraknya itu ada BUMN sama BUMS, Badan Usaha Milik Negara dan milik swasta. Nah, lalu kita masuk yang lebih kecil lagi, yaitu masuknya ke koperasi dan UMKM. Ini yang paling banyak kita temukan di sekitar kita. Nah, motor akar rumput ini sebutannya itu adalah pilar mikro. Ya, karena dia lingkupnya itu kecil-kecil, tapi jumlahnya banyak. Contohnya UMKM itu seperti apa sih? UMKM itu ya orang-orang yang melakukan kegiatan jual beli di sekitar kita, pedagang pasar, kemudian orang-orang punya outlet, jual makanan, jual minuman, jual pakaian, jual apapun itu yang dia itu modalnya itu kecil gitu loh. Dan itu dia itu apa ya? Kalau dari karakteristiknya itu dia bukan sebuah PT atau bukan sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga ada list inovasi. Nah, inovasi di sini itu proses pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas produksi ataupun kualitas konsumsi masyarakat. Nah, ini tuh dilakukan oleh siapa? Tentunya dilakukan oleh akademisi, dilakukan oleh para ahli dan akademisi untuk meningkatkan kualitas produk yang sedang dibuat. Entah itu yang dibuat UMKM, entah itu yang dibuat perusahaan-perusahaan besar. Nah, katalis inovasi ini biasanya itu kalau di kita itu bentuknya adalah pengabdian masyarakat oleh universitas. Nah, salah satunya itu adalah program KKN. Tahu KKN nggak kamu? Pernah dengar itu? Ya mungkin di timeline TikTok harusnya banyak sih yang lewat-lewat timeline KKN di desa A, B, C, dan seterusnya. Nah, adalah inovasi yang dilakukan oleh akademisi yaitu universitas kalau di Indonesia. Selanjutnya, arena global. Arena global ini adalah pasar bebas di mana kita itu melakukan aktivitas ekonomi ekspor dan impor. Nah, ini itu menjadi salah satu pilar negara karena kita fokus untuk mencari devisa. Berarti kalau kita mencari devisa, apa yang kita tonjolkan yaitu ekspor. Nah, cuman ekspor kita ini masih tergantung pada material ekstraktif. Ekstraktif itu apa? Ekstraktif itu mentah. Jadi bahan-bahan alam yang mentah itu kita ekspor sehingga ketika yang masuk ke kita pun dia masih sedikit karena ekspor dan mentah itu dari keterbang jadi ya. Oh, jadi seharusnya keempat sektor-sektor ini pun kita harus bersinergi supaya kondisi perekonomian Indonesia itu naik lagi, naik lagi. Nah, kita masuk ke yang BUMN, BUMS. Nah, bedanya di mana sih? Kalau BUMN itu milik negara dan dia itu untuk kepentingan publik dan biasanya mereka itu mengelola kekayaan
alam Indonesia. Nah, contohnya mengelola kekayaan apa? Kalau di kita, yang pertama itu adalah minyak. Kemudian ada lagi listrik. Yang biasanya itu yang bahan-bahan yang diperlukan oleh masyarakat secara luas. Kalau sekarang kan BBM sama listrik itu kan yang paling dominan itu yang menjadi apa ya highlight di beberapa kasus belakangan ini. Nah, sedangkan kalau BBM itu tuh mereka itu juga lebih beragam sih. Cuman mereka itu kalau kekayaan alamnya itu dibatasi. Hanya itu eh, apa ya sumber daya alam yang apa ya sumber daya alam yang non vital itu maksudnya kalau masyarakat nggak punya itu nggak masalah gitu loh. Contohnya apa? Contohnya emas. Terus contohnya lagi eh, contohnya lagi itu besi. Nah, itu kalau masyarakat nggak punya nggak masalah gitu. Makanya dia dialihkan ke swasta. Kontribusinya kalau untuk BUMN itu fokusnya itu untuk menjaga stabilitas ekonomi. Supaya apa? Supaya harga itu stabil. Itu dan dan yang bisa memberikan stabilitas itu hanya pemerintah. Pemerintah dua kebijakan kan. Kalau nggak dia ngasih pajak, dia itu ngasih subsidi. Nah, atau potongan lah terhadap biaya-biaya yang diperlukan untuk masyarakat. Nah, sedangkan kalau untuk BUMN ya perannya itu adalah menyediakan lapangan kerja tentunya itu yang paling utama. Dan yang kedua itu adalah meningkatkan nilai ekonomi masyarakat itu melalui inovasi-inovasi, produksi barang, produksi jasa dan lain. Oke, contohnya ya bisa kamu lihat di sini ada Pertamina BUMN untuk BUMN. BUMS itu ya korporasi-korporasi seperti Freeport, kemudian seperti banyak sih sebenarnya contoh-contoh seperti yang oke. Lalu kita masuk ke koperasi dan UMKM, ya yang bagian yang kedua yang mikro berbasis kerakyatan. Nah, kalau ini tuh penjelasannya lebih terperinci. Kalau koperasi itu kekuatan kolektif yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, fokusnya koperasi itu adalah menyejahterakan anggota berdasarkan apa? Berdasarkan modal jasa yang sudah dia lakukan. Itu prinsipnya koperasi. Nah, karena koperasi itu sebenarnya itu adalah wadah perekonomian yang paling baik bagi masyarakat Indonesia untuk mengentaskan diri dari kemiskinan. Seperti itu. Cuman realitanya koperasi yang terkenal di lingkup masyarakat kita itu adalah koperasi simpan pinjam. Yang sifatnya itu adalah ya minjemin uang ke masyarakat tapi dengan bunga yang cukup tinggi. Nah, itu sebenarnya bertentangan sih sama prinsip koperasi dasar yang kita kenal. Apakah koperasi yang seperti di sistem yang sudah diajarkan oleh Muhammad Hatta itu sudah ada dari kita? Mungkin ada tapi nggak banyak. Kemudian untuk kasusnya koperasi Desa Merah Putih yang kemarin itu gimana? Yang merupakan jenis koperasi seperti yang digaungkan eh, selama yang beroperasi. Bisa suara saya? Patah-patah, Kak. Patah-patah. Bilang kalau suaranya nggak jelas gitu, potong aja. Ya, sih.
Cek, cek, cek. Sekarang, sekarang gimana? Bagus. Bagus. Oke. Nanti kalau kamu suaranya nggak jelas, nanti bilang aja. Kasih saya apa namanya? Kamu ngomong kak, suaranya nggak jelas gitu. Soalnya kan saya sambil mantengin icon mikrofon saya ini kan dari tadi juga. Oke, selanjutnya UMKM. UMKM itu eh apa ya? Bisa dibilang itu tulang punggungnya masyarakat yang paling dekat. Karena dia itu fokusnya itu adalah menyediakan kebutuhan masyarakat secara langsung. Contohnya sembako, kemudian barang kebutuhan primer, barang kebutuhan pendidikan, kebutuhan pakaian, kebutuhan eh, isi rumah, dan lain sebagainya. Nah, UMKM ini pun itu ada pembagiannya. Ada yang mikro. Mikro itu yang ibaratnya yang paling sederhana banget. Contohnya itu penjual-penjual keliling, itu hitungannya mikro. Kemudian kecil, kecil ini biasanya dia udah punya lapak, udah punya tempat. Terus menengah, menengah itu dia punya toko yang cukup besar gitu. Dan dia apa ya, udah settle lah hitungannya, udah stabil gitu. Nah, di sini tuh dia tuh paling berperan terhadap kebutuhan, pemenuhan kebutuhan masyarakat secara langsung. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana caranya mengelola sumber daya alam itu? Nah, di sini melalui transformasi digital, ya, atau digital revolution. Nah, sebenarnya ada beberapa eh, apa ya, beberapa fase atau beberapa tahapan yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita maupun pemerintah kita itu untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam. Sekarang itu kita basicnya itu masih lingkup yang mentah-mentah atau ekstraktif. Nah, di ekstraktif itu bisa kita tambahkan teknologi digital. Nah, di sini ada smart farming, ada smart fisheries, yaitu perikanan digital atau perikanan pintar dan juga pertanian pintar, di mana kita itu mengintegrasikan atau menggabungkan teknologi digital. Kalau sekarang itu kita nyebut itu ada beberapa jenis teknologi ya. Yang pertama itu elektronika, elektrifikasi, kemudian ada IoT, terus ada lagi yang sekarang terbaru adalah AI. Nah, kita aja untuk mencapai fase elektronika ini susah karena apa? Modalnya harus gede. Beli komponen elektronik itu mahal. Belum lagi maintenance-nya atau perawatannya, belum lagi kalau supply energinya nggak stabil. Nah, itu perlu difikirkan ya ini. Ekosistemnya ini nggak bisa berjalan secara sendirian. Jadi perlu integrasi atau perlu apa ya? Perlu sinergi lah antar pihak. Nah, yang kedua itu adalah pengelolaan produksi. Nah, di sini kita masuk ke mekanisasi industri. Nah, mekanisasi industri ini kadangkala itu dilema. Dilemanya seperti apa? Ketika suatu industri itu sifatnya padat karya, nah padat karya itu apa sih? Industri itu ada padat karya, ada padat modal, ya kan? Dan model-model yang lain. Nah, kalau dia padat karya, dia itu kan menggunakan tenaga kerja atau SDM yang banyak. Nah, ketika dia digantikan oleh mesin atau mekanisasi otomatis kan dia sangat berpengaruh ke jumlah pekerjanya. Jumlah pekerjanya akhirnya dia menurunkan eh, pekerjanya melalui PHK. Nah, ini kan akhirnya menimbulkan apa namanya menimbulkan pengangguran baru kan. Nah, itu dilemanya industri. Cuman seharusnya di sini tuh kita bisa menanggulanginya itu dengan mengalihkan keterampilan. Nah,
Jadi itu digitalisasi itu tidak bisa kita lawan. Maksudnya nggak bisa kita menghindar dari yang namanya kemajuan teknologi dan zaman. Nah, maka yang harus beradaptasi di sini adalah manusianya melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan dari SDM. Selanjutnya itu kalau dalam distribusi dan penjualan itu ada e-commerce, ada marketplace, ada digital marketing, dan mungkin ada yang satu disebutkan dalam distribusi yaitu adalah ekspedisi, ekspedisi online. Terus ada apa lagi? Ada ojek online. Nah, dulu kan ojek online ini kan sangat ditentang ya sama eh, ojek-ojek konvensional. Nah, itu karena mereka apa ya, mengeluarkan sesuatu yang kayak biasanya dan tidak efektif, maka mereka akan ditinggal. Nah, sekarang kan kalau kita lihat secara umum ojek online itu kan pasti ada di mana-mana ya, dibandingkan ojek-ojek yang konvensional atau ojek pangkalan. Nah, itu karena mereka nggak bisa ngikutin zaman, akhirnya ya mau tidak mau bakal tergantikan. Era digitalisasi itu emang secepat itu dan sekeras itu. Karena masyarakat kita itu butuh yang cepat juga dan butuh yang mudah gitu. Begitu pula dengan platform-platform jualan online. Dulu kan orang-orang itu kalau jualan di marketplace itu kan masih ragu-ragu, masih bingung gitu kan. Apalagi para pedagang yang konvensional tentunya kalau kita ambil contoh itu pedagang pasar yang bukan kebutuhan pokok seperti pangan ya, tapi seperti pedagang pakaian, kemudian pedagang-pedagang barang-barang kebutuhan itu kan sekarang itu diakomodir sama pasar online gitu. Dan sekarang pun sudah masuk di eh, penemuan pasar online juga. Jadi kalau kamu memperhatikan di beberapa market, contohnya di Tokopedia, dia itu udah menyediakan platform untuk berjualan sayur mayur. Sayur itu dijual online sekarang. Nah, berarti kan ini kan akan ada disrupsi atau akan ada perubahan yang masih di bidang penjualan. Yang terakhir, ini adalah di transaksi keuangan. Nah, dulu kita itu masih menggunakan uang tunai. Sekarang ada munculnya fenomena kris. Nah, ada scan barcode nggak? Ada scan krisnya nggak? Bahkan penjual-penjual keliling, UMKM keliling-keliling gitu, yang biasanya di CFD, atau mungkin di pinggir-pinggir jalan itu, mereka tuh udah nyediain kris sekarang. Karena budaya masyarakat untuk membawa uang cash itu juga sudah sangat jarang. Selain itu, uang cash itu kan punya kelemahan ya. Kalau misalnya pembelinya itu menggunakan nominal besar, misalnya kamu beli ciloknya cuma 10.000, tapi kamu ngasih uangnya 100.000, kan penjualnya kan akan bingung kan gimana ngasih kembalian. Belum lagi kalau misalnya kamu itu adalah pelanggan pertamanya. Nah, itu menjadi eh, apa ya? Menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan transaksi itu juga sangat cepat. Begitu pula dihadapkan oleh pedagang. Kalau dulu sih dari uang cash terus pindah ke transfer, habis itu sekarang ke kredit ini. Nah, sebagai seorang wirausaha ya, kalau kita ngomongin ekonomi kan berarti ada hubungannya dengan wirausahawan. Apa yang harus dilakukan oleh wirausahawan untuk bisa mengembangkan bisnis atau usahanya itu supaya berkembang, supaya tetap jalan dan juga supaya stabil. Tentunya ada sikap-sikapnya. Yang pertama dari kreatif, bertanggung jawab, disiplin, inovatif, mandiri, dan yang terakhir itu adalah berani mengambil resiko. Nah, jadi seorang pengusaha itu wajib memiliki sikap kreatif karena mencari POV dari pihak-pihak yang lain gitu. Jadi seorang pebisnis itu harus bisa melihat peluang.
Misalnya ada masalah A, B, C, kira-kira usaha bisa masuk ke ranah yang mana ya? Itu namanya kreatif. Yang kedua bertanggung jawab, harus bisa komitmen. Komitmen menciptakan ekosistemnya, menciptakan eh, menciptakan mekanisme yang baik, menciptakan hubungan relationship yang baik antara konsumen dan produsen, dan itu nanti berpengaruh terhadap perkembangan usahanya. Terus disiplin, eh, punya target yang jelas, kemudian dia tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi masalah A, B, C, kemudian harus inovatif juga, harus bisa mencari solusi secara cepat gitu. Misalnya ada ketika lagi jualan ada trouble atau ada masalah, gimana solusinya? Ya, harus bisa mencari dengan efektif. Lalu mandiri. Mandiri itu nggak bergantung ke orang lain maksudnya. Kalau misalnya ada sesuatu A, B, C, sekiranya bisa dikerjakan sendiri ya langsung dikerjakan. Yang terakhir ini berani mengambil resiko. Nah, kadangkala orang itu gagal jadi pebisnis itu karena dia nggak punya eh, nggak punya sifat pemberani. Jadi dia itu ragu-ragu. Kalau misalnya aku beli alat ini, kira-kira bakal untung nggak ya, atau bakal rugi nggak ya? Nah, itu kan pertimbangannya tuh yang sangat lama sehingga Sehingga bisnisnya itu biasanya itu stuck atau ya lempeng-lempeng aja atau bahkan mungkin malah kemunduran gitu. Nih. Nah, bagaimana caranya wirausaha itu bisa meningkatkan nilai ekonominya tadi melalui evaluasi, melalui pemasaran, melalui identifikasi peluang, penyusunan rencana, dan produksi. Oke, ini kita skip-skip. Lalu ada perdagangan internasional, ekspor, dan impor. Ini komoditasnya, ini bisa kamu perhatikan apa saja yang kita impor dan apa saja yang kita ekspor. Nah, ini kan kontras ya, Indonesia itu banyak mengimpor barang-barang elektronik, kemudian mesin-mesin, alat transportasi, sedangkan kita eh, ekspornya itu sesuatu yang meningkat, hasil tani, perkebunan, hasil tambang. Gitu. Seharusnya kita bisa mengolah lebih dalam lagi supaya bisa menaikkan nilai guna dan nilai jual. Sorry. Nah, selanjutnya organisasi di bidang ekonomi itu apa saja? Di bidang global, yang di sebelah kanan ini bidang global, yang di sebelah kiri ini bidang regional. Nah, kalau global itu ada WTO, ya WTO World Trade Organization. eh ini nama double ya. Terus ini tuh sebenarnya kalau di bawah itu kita bisa ada IMF juga, terus ada APEC, ada OPEC juga, APEC, OPEC. Kalau OPEC itu minyak, cuman kita sepertinya sudah keluar dari organisasi tersebut. Kemudian ada organisasi IDB. Kemudian kalau secara regional ini ada AFTA, kemudian ada ASEAN yang dia itu bergerak di Asia Tenggara. Tuh, AFTA itu ASEAN Free Trade Area. Jadi perdagangan di negara-negara ASEAN itu nggak dikenai bea cukai. Jadi misalnya kamu mau impor nih barang dari Thailand atau barang dari Vietnam itu nggak ada bea cukainya. Bea cukai itu apa sih? Pajak. Jadi kalau kamu impor dari negara-negara ASEAN sih masih aman. Tapi kalau di luar ASEAN itu ada pajaknya atau bea cukai. Begitu pula ketika kita ekspor. Kita ekspor ke Thailand, ekspor ke Malaysia itu nggak pakai pajak. Mestinya nggak dipajakin sama sama pemerintah Malaysia ataupun pemerintah Thailandnya. Jadi mereka udah ya let inflow aja. Oke. Kemudian peluang dan tantangan dari pasar bebas. Peluangnya itu tanpa tarif, ya, maksudnya tanpa pajak tadi, jadi sehingga kita tuh bisa melakukan perdagangan itu dengan
perhitungan margin yang lebih gede atau keuntungannya bisa lebih besar. Terus bisa jadi investasi juga, arus investasi asing yang masuk ke negara. Nah, kan kita kan membutuhkan banyak devisa ya untuk memperkuat keuangan secara moneter itu. Yang terakhir itu adalah meningkatkan atau dorongan motivasi untuk memproduksi barang buatan dalam negeri. Nah, tantangannya apa? Tantangannya itu adalah kalau dari pasar bebas itu barang-barang impor itu bakal mengancam produsen. Contohnya itu yang sudah terjadi itu adalah di industri tekstil, di industri garmen. Jadi kain pabrik-pabrik kain di kita itu banyak yang tutup, banyak yang bangkrut. Karena apa? Karena kalah saing. Kita memproduksi kain itu membutuhkan biaya ya kurang lebih 20 sampai 25 ribu lah katakanlah. Nah, sedangkan kita itu sudah bisa dapetin harga 10 ribu dari hasil impor. Nah, itu kan perang harga ya, di mana biaya produksi itu nggak sebanding sama harga jualnya. Akhirnya apa? Ya kalah saing perusahaan-perusahaan di Indonesia ini perlu dievaluasi seharusnya. Oke, ini gabungannya tadi, ini perannya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Enggak juga. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, sini dulu. Eh, Kita coba latihan soal lagi. Kita lanjutkan yang kemarin, bisa yang eh, isian yang kemarin. Ini yang soal esai yang C. Ini nomor satu, 2, dan 3. Seperti biasa nanti tulis di grup ya. Nomor berapa Kak? Sampai berapa? Yang satu, 2, dan 3 yang C. C satu, 2, 3 ini. C satu, 2, dan 3 dulu.
Udah ya. Iya. Astaga. Oke, soal nomor satu, jelaskan dampak positif ekonomis dari letak geografi Indonesia, sosial ekonomi. Dampak positifnya, secara sosialnya mana ini? Ini secara ekonomi doang. Ini dimintakan sosial ekonomi. Ini kegiatan ekonomi berkembang itu perlu kamu sebutkan atau dijelaskan kegiatan ekonomi berkembangnya seperti apa, yaitu berpotensi dijual secara internasional, nasional. Ini. Nah, dampak sosialnya apa kira-kira? Ini kan dampak ekonomi. Sosialnya plus. Gimana? Bisa? Yang sosialnya? Ku kirim di WA Kak atau ku bilang saya di sini. Kirim di WA aja biar enak nanti kopinya.
Peningkatan kualitas hidup. Emangnya ilmu pengetahuan kita tuh rendah banget ya? Enggak sih. Ya, negatifnya kesenjangan. Betul, alasan kesenjangan ini bisa jadi negatif. Untuk yang secara sosial, ini tuh kurang tepat sih. Bisa meningkatkan kualitas hidup karena ilmu pengetahuan akibat efek dari kondisi geografis. Tapi kalau secara sosial, itu adalah, di positifnya adalah mengenal. Ini salah nih ya. Mengenal budaya asing dan kehidupan masyarakat mancanegara. Ini kalau secara sosial itu. Berarti kalau kamu anggapannya kualitas hidup kita itu meningkat setelah letak kita yang strategis, berarti kamu menganggap bahwa orang Indonesia itu bodoh-bodoh. Nah, itu statementnya kurang pas. Ya, bisa ke arah salah sih. Yang paling pas itu adalah bagaimana dari proses globalisasi atau letak strategis itu berpengaruh terhadap budaya. Itu yang paling pas. Oke, yang nomor dua, transmigrasi dapat menjadi pendorong mobilitas. Oke, transmigrasi itu pengertiannya apa sih? Yang berpindah. Dari mana ke mana? Weh, ada HP bunyi. Dari mana ke mana bisa? Dari yang wilayah padat ke tempat yang jarang penduduk. Oke, itu. Ini penjabarannya betul. Oke, lanjut nomor tiga. Persentase penjualan smartphone mencapai 68,7%. Oh, ini skip. Pasar persaingan sempurna. Persaingan. Oke. Struktur pasar smartphone di atas. Oke, jawabannya. Kenapa ini jadi oligopoli? Kan di sini kan hitungannya kan hampir, persaingannya kan hampir rata. Jadi kan bisa dibilang itu pemodal-pemodalnya kan tidak hanya di satu atau dua pihak aja. Kenapa enggak? Ini masuknya ke pasar. Kenapa enggak masuk ke pasar monopolistis? Karena sepengetahuan kakak yang oligopoli struktur pasar yang
penawaran suatu jenis barang itu dikasih oleh beberapa perusahaan. Lebih dari 2 atau 10. Soalnya monopolistis itu juga dia itu dari brand-brand yang banyak juga. Maksudnya tuh dia tuh kekuatan pasarnya juga sama. Ayo, apa yang jadi berbeda? Kenapa nggak monopolistis? Kenapa milih oke oligopoli? Hmm. Soalnya hampir sama. Karena yang ini J1 ku tahu memang yang oligopoli. Kamu tetap yakin oligopoli bukan yang lain. Ya, mungkin. Apa alasan yang memperkuat oligopoli dibandingkan monopolistik? Selain karena faktor penjualnya tadi yang lebih dari satu hanya ya kan. Apa yang mendasari kamu memilih oligopoli? Jawabannya Bingung Kak tapi oke. Kan ada oligopoli, ada monopolistik. Ini tuh punya kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaannya itu adalah di produsen. Ya, dia punya tipikal produsen yang sama. Produsennya itu dia itu produsen-produsen besar yang big investment. Nah, tapi bedanya di sini kalau oligopoli dia itu pesaing baru susah masuk. Sedangkan monopolistik ini pesaing baru itu mudah masuk. Nah, kenapa bisa dibilang susah masuk? Karena di sini tuh dia pasarnya apa? Smartphone. Smartphone itu kan komponennya kan banyak banget ya secara elektronik. Nah, kalau brand-brand baru, apalagi brand-brand lokal yang dia baru berkembang mau masuk kondisi pasar seperti itu ya pastinya akan kalah. Nah, makanya di sini pasar-pasar teknologi itu tipikalnya adalah oligopoli karena membutuhkan modal yang besar langsung. Beda seperti monopolistik. Monopolistik itu contohnya seperti fashion, makanan. Nah, itu kan dia kan brandnya kan nggak harus yang langsung gede banget kan nggak. Contohnya itu kan brand-brand kecil tapi dia tiba-tiba viral. Nah, itu kan menjadi pesaing-pesaing baru kan. Nah, jadi bedanya seperti itu. Kalau oligopoli itu persaingannya itu susah bagi orang-orang yang mau masuk. Tapi kalau monopolistik itu orang-orang baru itu bisa langsung masuk gitu. Dengan ya berbagai faktor yang ada di belakangnya. Makanya itu pembeda dari oligopoli dan monopolistik. Kalau monopoli, contohnya apa? Pasar monopoli, tunggu. karakternya. Yang kayak barang begitu. Monopoli ini nggak hanya barang sih, jasa juga bisa. Ya. Tapi yang seperti gimana? Maksudnya karakter pasarnya, penjualnya seperti apa, gitu. Atau produsennya seperti apa. Yang kayak produsennya cuma satu, Terus, tidak ada tunggu. Ih, betul, produsennya cuma satu. Terus apa lagi?
Itu salah satu syaratnya sih. Bukan salah satu syarat, salah satu ciri. Tidak ada barang pengganti yang mirip atau yang sebanding. Oke, contohnya yang kamu tahu? Aduh, di Tahu kah contohnya? Contohnya itu adalah listrik. Listrik itu monopoli yang dikelola sama pemerintah doang kan yang boleh menyediakan listrik itu dari mana? PLN. Dari PLN. Nah, selain PLN apakah boleh? Ya nggak boleh, pasti ditangkap kamu. Itu contohnya pasar monopoli. Selain itu apa ya kalau monopoli di sekitar kita tuh? Eh, kayaknya masih itu sih yang paling yang paling kelihatan. Ya, nanti kita cari-cari tahu lagi lah. Itu ya. Oke, jelas ya bisa untuk soal nomor 1, 2, dan 3. Jelas. Oke, ini nomor 4 tentang apa sih? Oke, ini skip aja. Oke, bisa. Ya. Eh, karena waktunya juga sudah mendekati jam 3, kita